الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali kita berhadir dan melanjutkan kajian serta diskusi di malam yang berbahagia ini. Kita sudah berada di bulan Jumadil Awal di tanggal 8 dan di waktu-waktu seperti sekarang ketika sebahagian besar fokus kita umat Islam tertuju ke negeri Palestina dengan semua penderitaan yang mereka alami dan mereka terima, khususnya di negeri Gaza. Kita sangat prihatin, walaupun Aceh ini memang negeri yang terkenal agak sedikit tinggi resistensi konflik, ketika semua daerah yang lain baik Islam bahkan non-Muslim sudah sepakat untuk memboikot Israel, tapi di Aceh masih ada keturunan-keturunan Israel tersebut sulit untuk diajak, jangankan ikut serta, bahkan memperolok-olok orang yang menunjukkan simpati dan empati terkait dengan kondisi di Gaza khususnya Palestina. Dan selalu saja ada komunitas orang-orang yang seperti ini yang dalam bahasa Al-Quran masuk dalam kategori khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mereka orang-orang yang telah dikunci hatinya oleh Allah Ta'ala, dikunci pendengarannya, dan Allah letakkan penutup di atas pandangan matanya. Yang dia perhatikan hanya persoalan nasib hidupnya sendiri saja, dan itu juga berangkat dari pemahaman akidah yang sangat dangkal, hanya dengan alasan lebih bersimpati kepada saudara-saudaranya yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang diboikot tersebut, lalu memperolok-olok orang-orang yang menunjukkan empati dan simpati dengan seruan boikot. Seolah-olah kalau tidak bekerja di perusahaan tersebut, dia dan keluarganya akan mati kelaparan. Padahal bumi Allah sangat luas dan makanan kita hampir tidak terbatas. Masalahnya yang pertama, kita pilih-pilih makanan, istimewanya orang Aceh menyekon bukan. Yang kedua adalah distribusi makanan tersebut yang tidak sesuai. Di bulan-bulan Maulid ini ada yang dapat undangan makan siang lebih dari 5 kali di hari yang sama. Ketika di waktu yang sama ada orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makanan sampai harus mengais-ngais di dalam tong sampah. Na'udzubillah. Ini tentang distribusi, dan kita juga dengar informasi ada ratusan ton, ribuan ton bahkan makanan yang dibuang setiap tahun karena orang-orang kaya, orang-orang yang bukan orang kaya, yang tidak tahu betapa makanan tersebut sangat berarti. Jadi kalau tidak kita tanamkan sikap menghargai makanan, bahkan untuk hal-hal yang kecil dan sederhana, maka semakin hari perilaku buang-buang makanan tersebut semakin berat. Saya pernah ceritakan dalam sebuah pengajian di sebuah masjid di kota Banda Aceh, disediakan air minuman seperti ini, tapi mereknya sudah kita boikot. Harga ecerannya itu sekitar 3.000 sampai dengan 4.000. Ketika pengajian berlangsung sampai dengan selesai, saya baru mengkonsumsi maksimal sepertiganya. Bubar pengajian,
saya pamit pulang sambil menenteng sisa minuman yang masih ada di dalam botol ya. Di pintu luar ternyata ada beberapa orang jemaah yang menunggu untuk melanjutkan sedikit diskusi. Ketika saya sedang berdiskusi dengan salah seorang di antara mereka, salah seorang ya, bukan salah satu, karena manusia itu satuannya orang. Ketika sedang berdiskusi dengan salah seorangnya, yang seorangnya lagi masuk ke dalam. Dia kembali dengan botol minuman baru berikut dengan segelnya. Dia berikan botol yang baru ke saya sambil meminta botol yang masih ada sisanya. Saya berikan, bikin cok berkat. Rupanya diambil botol sisa tersebut hanya untuk dibuang ke dalam tong sampah. Dan saya sangat tersinggung. Kenapa? Karena secara ekonomi kalau hitungannya satu botol 3.000 masih ada sekitar 2.000 lagi di dalamnya. Dan yang lebih menyakitkan itu adalah minuman layak konsumsi. Minuman steril layak konsumsi. Mungkin di negeri kita tidak terasa berapa harga air seperti ini. Harganya kita tahu, nilainya yang kita tidak tahu. Tapi di negeri-negeri yang krisis air, coba bayangkan di Afrika, di Yaman, bahkan saudara kita yang di Gaza, di blokade air kemarin itu, air begini menjadi unsur penunjang hidup yang vital bagi mereka. Tapi nauzubillah, kita pandang remeh. Maka saya hampir tidak pernah menyisakan air di dalam botol walaupun setetes. Saya minum sampai teguk yang terakhir. Kenapa? Menghargai rezeki yang sudah Allah berikan. Jadi ini persoalan tentang distribusi. Banyak yang buang-buang makanan dan itu sangat menyedihkan. Karena itulah Rasulullah mengajarkan 14 abad yang silam kepada sahabat-sahabat beliau, jangankan lebih, bahkan dibiarkan menginap sampai waktu malam pun tidak diizinkan. Jadi jangan biarkan ada makanan yang menginap di waktu malam. Yang kalian konsumsi setiap hari, sebelum matahari terbenam sudah harus habis. Bila tidak habis, maka bawa ke masjid. Kenapa ke masjid? Karena di masjid Nabi itu ada sahabat-sahabat beliau yang miskin, yang kiri, yang tidak punya keluarga, yang mereka berpuasa sepanjang hari disebabkan kemiskinannya, dan sore mereka berbuka dengan sisa makanan yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang punya kelebihan. Jadi terjadi simbiosis mutualis. Yang punya makanan berlebih sebelum matahari terbenam sudah bisa diselesaikan, bila tidak habis dibawa ke masjid. Yang berpuasa di masjid, tiba waktu berpuasa ada yang mengantar makanan. Ini sikap yang dibangun oleh Rasulullah dalam kesederhanaan, dan kita diajarkan untuk lebih sederhana lagi oleh Rasulullah. Bihasabi ibni Adam luqaimatun liyuqimna sulbah. Cukuplah untuk anak keturunan Adam itu beberapa suap makanan. Suap dalam bahasa Arab luqmun, itu suap dalam bentuk makanan. Kalau suap dalam bentuk lain disebut dengan rishwah, sogok. Nanti ada suap. Kita memang sudah sejak dari kecil dibiasakan suap menyuap, makanya sampai besar terbawa-bawa suap menyuap. Itu rishwah, sogok. Nah, tapi kalau suap ini disebut dengan luqmah, luqmun. Ketika disebut dengan kata luqaimun, itu dalam ilmu saraf disebut wazan tasghir. Ukurannya itu diperkecil. Jadi suap-suap yang kecil, liyuqimna sulbah, untuk menegakkan tulang sulbinya. Maka Rasulullah itu seumur hidup beliau tidak pernah makan sampai kenyang. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris seumur hidup beliau tidak pernah makan sampai kenyang kecuali saat beliau bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Barulah beliau makan sampai kenyang. Sedangkan kita di Aceh hampir tidak pernah lapar, selalu dalam keadaan kenyang. Belum selesai makanan pertama diolah, sudah mengkonsumsi makanan kedua. Maka kalau kita perhatikan fenomena kenduri maulid di Aceh, ketika di satu kampung diundang di beberapa rumah, itu seperti orang yang mengikat tali sepatu. Keluar dari rumah ini, nyebrang ke rumah sebelah, balik lagi rumah ini. Hanya sekedar antar gula dan setor wajah. Jadi terjadi hal ketimpangan.
Tidak ada yang berpikir dengan normal. Saat kita gugat hal-hal seperti ini, maka jawaban paling sederhana, dengkunya jika Wahabi. Makanya kemarin ketika saya makan kenduri maulid, saya foto, saya unggah untuk menunjukkan bahwa saya bukan Wahabi. Dapat jauh kenduri maulid. Tetapi kenduri yang enak ketika sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadi persoalan bagi kita. Tidak ada yang berpikir untuk mengatur distribusi makanan kenduri tersebut agar sampai kepada orang-orang yang berhak dan layak. Ini persoalan tentang distribusi makanan bagi kita. Maka ada persoalan yang berat. Jadi saudara-saudara kita sedang dalam keadaan demikian rupa. Lalu kita di Aceh ada persoalan yang lain, persoalan klasik juga, yaitu pengungsi Rohingya yang selalu kebetulan nyasar ke Aceh. Selalu kebetulan nyasar ke Aceh. Padahal di dalam hukum alam dinyatakan as-sadafatu la tatakarrar. Perkara kebetulan itu enggak pernah berulang. Ini kebetulan yang berulang-ulang. Maka ada beberapa persoalan yang kita lihat. Persoalan yang pertama, selemah itukah pengamanan wilayah pantai Aceh sampai perahu sebesar itu dengan orang sebanyak itu bisa lolos berulang-ulang ke Aceh? Maka tidak aneh bila narkoba itu bebas masuk lewat pantai Aceh. Anehnya Pulau Sumatera itu sangat panjang. Kenapa tidak sekali-kali ada berita nyasar ke Sibolga atau ke daerah lain? Selalu saja ke Aceh. Lalu pertanyaannya, apa tugas Polairut? Apa tugas armada angkatan laut kalau bisa lolos seperti ini? Sedangkan nelayan Aceh nggak pernah bisa lolos nyasar ke daerah lain. Perbatasan saja langsung ditangkap. Ke Thailand ditangkap, ke India ditangkap. Tapi Rohingya bebas masuk ke Aceh. Oke, itu manusia. Bayangkan andai kata itu teroris. Bayangkan andai kata itu penyusup dari negeri-negeri musuh. Bayangkan, ini memang lemah atau terjadi pembiaran? Apakah seluruh Indonesia atau hanya khusus untuk Aceh saja? Maka silakan ajukan pertanyaan tersebut ke Polairut dan Angkatan Laut. Apa kurang biaya operasional untuk operasi pengamanan? Mereka punya satelit yang canggih. Mereka bisa mendeteksi setiap objek asing yang masuk wilayah perbatasan negeri, wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kenapa bisa berulang-ulang dan tidak ada patroli pengamanan? Sudahlah didorong di satu tempat, masih bisa singgah ke daratan pantai yang lain lagi. Nyopubut Polairut. Kenapa bisa lolos berulang-ulang? Itu satu masalah. Masalah yang kedua, ketika mereka sampai ke Aceh, dulu kita dianggap sebagai pahlawan. Ketika di seluruh dunia ditolak, di Aceh diterima. Ada nilai kemanusiaan, ada aturan bernegara. Atas nama nilai kemanusiaan, kita membantu. Tapi kalau atas nama aturan bernegara, kita buat analogi saja perbandingan. Jemaah umrah Indonesia yang masuk ke wilayah Arab Saudi, ini yang datang orang Islam, negeri yang dituju negeri Muslim. Mereka datang dengan niat untuk beribadah. Karena sulitnya untuk mendapatkan visa haji dan panjangnya antrian haji, lalu dengan semangat beribadah yang sangat tinggi, mereka menetap di Arab Saudi sampai visanya habis masa berlaku. Ini tamu datang secara resmi, cuma tidak resmi pulangnya. Mereka duduk di Masjidil Haram i'tikaf sampai menanti datangnya bulan haji. Pertanyaannya, apakah orang Arab Saudi yang Islam yang alim-alim itu tidak tahu bahwa ini tamu yang harus dimuliakan? Ini adalah tamu Allah. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji. Tapi pertanyaannya, kalau ditemukan oleh petugas Arab Saudi, polisinya, oleh intelijennya, oleh keamanannya, apakah mereka ini difasilitasi, dikasih tempat tinggal, diberikan makan, ataukah mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara dan dideportasi? Dideportasi. Pertanyaannya, apakah orang Arab itu tidak paham hadis Nabi? Haqqud dhiyafati salasatu ayyamin. Hak bertamu itu 3 hari. Fama fawqas salasati sadaqah. Lebih dari 3 hari itu adalah sedekah. Ini ada aturan administrasi bernegara, adab ketika bertamu ke negara lain. Atau bahasa sederhana, tanyakan saudara-saudara kita yang datang menyelundup ke Malaysia tanpa aturan resmi.
tidak mendapatkan visa, tidak pakai paspor, tidak melewati imigrasi. Mereka turun di tengah laut, berenang 1 sampai 2 kilo, sejam sampai 2 jam. Di tepi laut kadang-kadang hanya pantai lumpur yang dalam saja. Saya diceritakan oleh seorang kawan yang sangat akrab dengan saya, kawan sejak dari kelas 1 SD sampai sekarang. Ketika dia mencoba masuk dengan cara ilegal, mereka diturunkan sekitar 2 kilometer dari tepi pantai, berenang, masuk lewat semak belukar, lewat lumpur-lumpur yang sangat dalam. Begitu mencapai daratan, langsung ditangkap polisi, dimasukkan penjara di Kajang. Apakah di penjara mereka dijamu, bacakan duri samadiyah, tahlil? Tidak. Mereka dihajar habis-habisan. Padahal yang datang itu Islam. Mereka datang ke negeri Islam. Yang datang itu saudara mereka yang sebangsa, sama-sama rumpun Melayu. Tapi ini bukan persoalan tamu. Ini persoalan tamu yang masuk secara ilegal, tidak mengetuk pintu. Persoalan bahwa mereka terdampar, itu bab lain. Kita berikan bantuan. Ini bukan terdampar, sengaja mendamparkan diri. Apa buktinya? Selalu saja nyasarnya ke Aceh. Dari sekian panjang ratusan kilometer garis pantai di Pulau Sumatera, kenapa hanya ke Aceh selalu? Ini seharusnya menjadi pertanyaan. Maka ada hal-hal yang kita lupakan. Kita ingin menjadi sok-sok pahlawan. Pahlawan bagus, sok pahlawan yang enggak bagus. Maka ketika dulu kasus itu pertama terjadi, ada yang mengambil kesempatan politik untuk kampanye menunjukkan bahwa kami orang Islam, kami ramah. Padahal itu tanggung jawab PBB. Ada lembaga pengungsinya, UNHCR, bagian pengungsi. Mereka yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak terima secara resmi, pemerintah tidak terima secara resmi, mungkin atas nama kemanusiaan, sehari 2 hari kita serahkan kembali. Hak bertamu selesai 3 hari, lebih 3 hari kembalikan. Kembalikan ke laut. Tugas UNHCR untuk memberikan perlindungan. Oh, tetap berlanjut kita terima sambil menanti negeri yang bersedia untuk menampung mereka. Ada UNHCR yang membiayai. Dan pengungsi itu mendapatkan uang banyak. Kawan-kawan kami yang kuliah di Al-Azhar dari Eropa, dari Afrika yang merupakan pengungsi dari negerinya, itu lebih makmur daripada kami yang didanai oleh orang tua. Mereka setiap bulan itu dapat bantuan dari UNHCR sekitar $300, Arab 5 juta bulan, atas nama pengungsi. Tapi ketika ditampung oleh pemerintah secara resmi, pemerintah tidak punya alokasi anggaran khusus. Hanya Turki yang bersedia menampung pengungsi dari Suriah, dari Yaman yang datang ke negeri mereka, itu karena kebijakan presidennya Recep Tayyip Erdogan yang mengalokasikan anggaran khusus untuk pengungsi sampai jutaan dolar setiap tahun. Lalu bagaimana pemerintah kita? Mekerau ke Hansip? Bukan Hansip untuk rakyat, kerau ke Hansip untuk korupsi. Bagaimana untuk dialokasikan untuk para pengungsi ini? Ini persoalan kita. Jadi kalau bukan setingkat negara yang merespons secara resmi, pemerintah Aceh tidak mampu. Apalagi pemerintah kabupaten kota. Maka dulu ada banyak warga masyarakat yang bersimpati, ditampung. Ternyata tamu yang ditampung, tamu yang bermasalah. Setiap tahun bermasalah. Datang lagi. Maka mereka yang dulunya sangat ramah, sekarang menjadi brutal. Kenapa? Pelajaran sejarah berulang-ulang, orang yang datang ini bukan orang yang datang yang patut dikasihani dalam durasi waktu yang panjang. Dan terbukti, saudara-saudara kita ini menyambut dengan baik. Diberikan makanan, diberikan minuman. Tapi ternyata bantuan makanan dan minuman itu dibuang. Mana patut terbantu ya? Ini harusnya menjadi banyak pertimbangan. Jadi bukan hanya melihat ini orang yang perlu dibantu. Iya, perlu dibantu. Tetapi untuk memberikan tempat dalam durasi waktu yang panjang, logistiknya bagaimana? Pengamanannya bagaimana? Nanti keberlanjutannya bagaimana? Oh, kita kasih 1 pulau pada mereka. Jok tu. Jok tanah waran tahu-tahu. Bukankah Palestina mengalami masalah karena iba kepada pengungsi atas nama kemanusiaan? Melihat orang-orang Yahudi ini terusir dari Eropa, mereka bukan nyasar ke Palestina, diarahkan ke Palestina. Ada skenario internasional mengarahkan mereka ke Palestina, dan mereka memanfaatkan kasih sayang umat Islam, kebaikan umat Islam untuk kemudian dikhianati. Kita sudah belajar dari sejarah, tetapi banyak orang yang tidak paham sejarah, duduk pada tempat-tempat strategis, asal sudah berbicara saja, asbun, mekagehah aja. Jadi seolah-olah hanya tentang adab bertamu. Kita lupa tentang etika bernegara, bahwa setiap orang yang masuk
ke sebuah negeri harus lewat jalur resmi. Bahwa ada terjadi kondisi-kondisi yang tidak normal, bencana alam terjadi, kecelakaan pesawat, ada kapal yang terdampar, itu ada mekanismenya. Ini bukan terdampar, memang mendamparkan diri. Jadi ada banyak problematika yang harus kita urus. Maka ketika datang pengungsi-pengungsi begini, mungkin dalam tanggung jawab kemanusiaan, oke, 3 hari sebagai tamu. Tapi lebih 3 hari, harus kembali ke atas kapal. Mereka ingin masuk ke negeri Indonesia, masuk lewat jalur imigrasi. Tapi pertanyaannya, kemana pihak keamanan Republik Indonesia, baik Angkatan Lautnya ataupun Polairutnya, sampai kasus ini bisa berulang-ulang setiap saat? Ataukah memang sudah tidak dianggap lagi Aceh ini sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia yang wajib dijaga kedaulatannya, sehingga orang yang tidak punya visa, yang tidak punya izin, yang bukan warga negara, bebas keluar masuk? Kalau yang kedua jawabannya, maka tidak aneh bila narkoba itu masuk bertonton lewat Aceh. Kenapa? Memang sudah tidak ada lagi yang memperhatikan negeri kita. Jadi kita dilepaskan tidak, dilindungi juga tidak, dibiarkan untuk kita ribut dengan sesama sendiri. Maka kita baca di media sosial, kita baca di jaringan-jaringan tersebut, betapa anak negeri konflik dengan sama sendiri, sibuk berdebat terima atau tidak terima Rohingya ini. Dan sayangnya tidak ada yang memberikan arahan dengan baik, sesuai dengan aturan bertahap, dengan runut. Kalau boleh, batasan mana yang boleh, kalau tidak boleh, bagaimana tidak bolehnya. Mereka yang datang ini apakah sebagai tamu yang harus kita muliakan, ataukah mereka ada proses administrasi yang harus dilalui, ataukah ini kondisinya kondisi ekstrajudisial yang mereka ini barangkali harus diterima dulu karena menjadi korban kejahatan, atau apa solusinya? Sayangnya tidak ada pejabat negara yang berbicara secara resmi bagaimana proses-proses dan tahapan tersebut. Nauzubillah. Akhirnya kita ribut dengan sesama sendiri. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita sekolah, kita belajar, agar orang-orang yang berilmu tersebut dapat mentransformasikan ilmunya untuk mencerdaskan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya, kuliah kita itu bukan untuk mencerdaskan masyarakat. Kuliah kita itu yang pertama untuk mendapatkan ijazah dan legalitas, dan yang kedua untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, yang ketiga untuk meningkatkan strata ekonomi, tidak berfungsi untuk mencerdaskan warga sekitar sama sekali. Nauzubillah. Ini yang mirisnya di negeri kita. Maka semakin tinggi gelar akademik seseorang, semakin jauh dia berinteraksi dengan warga sekitarnya. Seolah-olah gelar akademik tersebut menjadi sebuah benteng pembatas. Bukan hanya akademik secara resmi di lembaga-lembaga resmi, bahkan di bidang keilmuan agama. Makin tinggi sorbannya, maka makin banyak lapisan yang harus kita lewati untuk bertemu dengannya. Padahal dulu ulama-ulama kita itu terakses langsung informasi A1 dari masyarakat. Datang langsung bertemu, Abu, kami di kampung ada kasus begini. Abunya tahu, oh ternyata ada persoalan begini. Beliau akan ambil kesimpulan awal, itu mungkin insidentil, hanya kasus pada beliau saja. Tapi datang 2, 3 orang, 4 orang mengadu dengan kasus yang sama, ini bukan insidentil, ini bukan kebetulan, karena kebetulan tidak berulang. Barulah dengan kesadaran beliau tentang dakwah dan tanggung jawab sebagai tokoh masyarakat, pemimpin umat, beliau konsolidasi, beliau panggil Pak Geci, beliau hubungi Pak Camat, beliau datangi barangkali Bupati, beliau sampaikan, kalau sekelas abu-abu ini yang datang, tentu akan ada penyambutan, akan direspon dengan baik. Tetapi guru-guru kita sekarang tidak lagi mendapatkan informasi A1. Encik abu-abu. Apakah bisa langsung bertemu, ataukah kita akan berhadapan dengan barisan-barisan pengawal lebih dahulu? Coba sekali-kali datang. Abu, kita datang ke rumah. Abu, Tengku, saya ingin bertemu dengan Abu. Oh, Abu head, tengok istirahat. Pernah boleh. Mau bertanya tentang persoalan bulan, oh tanya buat Tengku bulan macam. Sudah jarang warga masyarakat bisa bertemu langsung dengan para ulama karena protokoler ini tadi. Makin raya serban, makin berat protokoler. Makanya saya nggak pakai serban, takut ada protokol nantinya. Makin raya serban, makin raya jin di dalam. Maka saya tidak bawa serban, takut kita mong jin. Ini persoalan sederhana. Jadi masyarakat sudah tidak mendapatkan lagi arahan dari orang-orang yang berilmu. Kita ingin konsultasi dengan ahli, harus masuk lewat loket dulu. Daftar, bayar uang kartu, kemudian daftar biaya konsultasi.
Kita mau bertemu dengan orang-orang alim tertentu, nyampe bahasa kali padung kilau, nyampe preh padung urau, antri dulu karena ini ada tahapan-tahapan. Maka kita kagum bagaimana Imam Syafi'i di masa lalu, beliau salat subuh di masjid, baru keluar dari masjid setelah selesai salat duhur. Beliau berikan ruang kepada umat untuk bertemu. Kenapa masjid tempatnya? Karena di masjid tidak ada protokoler. Siapapun boleh bertemu dengan siapa saja. Ketemu dengan pejabat paling mudah itu di masjid. Dan sekarang pejabatnya diatur protokol. Walaupun datang telat, tetap posisinya di saf 1. Saf yang pertama. Padahal di masjid yang ada protokolernya hanya untuk khatib dengan imam saja. Harusnya orang yang datang ke masjid, apapun jabatannya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, kecil, datang sesuai dengan urutannya. Kalau datang terlambat, ya duduk di belakang. Ketika duduk di belakang, barulah warga sadar, oh presiden lagi obat ini. Baru dia laporkan, Pak Presiden, di kampung saya ada persoalan fulan. Maka orang tergerak untuk datang ke masjid karena di sana mereka bebas untuk berkomunikasi dengan presidennya, sesama hamba Allah, sesama jamaah. Maka tidak ada protokoler khusus untuk presiden di dalam Islam, kecuali bahwa di masa lalu presiden-presiden itu selalu bertindak sebagai imam dan khatib. Di masa Rasulullah beliau imam dan khatib. Di masa Khulafaur Rasyidin mereka jadi imam, mereka jadi khatib, sampai khalifah-khalifah sesudahnya, siapapun jadi khalifah, beliaulah yang bertindak sebagai imam dan sebagai khatib di masjid negara. Tapi di Aceh setelah kita adopsi syariat Islam, ternyata calon kepala daerahnya hanya dites baca Quran, itu pun hanya setingkat Iqra 1, asal tahu hurufnya saja. Mapa jangan maju nang gerawat. Harusnya kepala daerah di Aceh itu dites jadi khatib dan dites jadi imam. Dengan sendirinya calon-calon yang perempuan tereliminir. Kenapa? Karena tidak mungkin jadi khatib, tidak mungkin jadi imam. Tapi ketika ada calon perempuan, kita gaungkan tentang syariat Islam. Di dalam Islam tidak boleh perempuan jadi pemimpin. Oh, waktu terpilih pemimpinnya agam, lebih hindang bau rinang lah. Kalau lebih magam rinang. Makanya hancur syariat Islam di Aceh ketika pemimpinnya itu adalah perempuan. Yang tengku-tengku yang tu'un uragam mereka, awak kacau syariat kesurut, jaga arok. Jadi semua berfikir tentang ekonomi pribadi, berfikir tentang akses kekuasaan pribadi. Tidak ada lagi yang berfikir tentang syariat. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan ini, kalaulah saya berfikir tentang manfaat pribadi, maka sungguh dengan pejabat gubernur tertentu, saya tinggal aman-aman saja, lih-lih punggung yang penting kekayaan. Tapi nurani kita tidak menerima ketika melihat bagaimana negeri ini diperlakukan sampai amburadul. Kita suarakan. Kita tidak mengkritik pribadi, kita mengkritik kebijakan. Tetapi pejabat kita anti kritik. Saat kita kritik, aneh mengalir dan jawab. Menanta kritik, laju aneh mengalir, dianggap musuh. Padahal kita berikan kritikan untuk kebijakan dan kita tawarkan solusi. Ini negeri ini. Nah, maka sayangnya ada banyak orang yang hanya menjaga keamanan pemasukannya setiap bulan. Yang berat ada kritik hanya diundang itu. Nauzubillah, ini yang terjadi di negeri kita sekarang. Maka masyarakat kita sudah seperti yatim piatu, enggak ada ayah, enggak ada ibu. Mereka urus diri sendiri. Bahkan harus konflik dengan sesama saudara karena tidak ada orang tua yang mengaturnya. Maka sekarang Aceh ini, bayangkan PJ gubernur kita itu latar belakang backgroundnya militer. Fresh from the open, segar. Hari ini berhenti militer, besok langsung jadi PJ gubernur di Aceh. Nggak mungkin beliau lupakan aturan-aturan militer tentang bela negara, tentang keamanan negara. Tapi sudah berapa hari kasus pengungsi Rohingya masuk kemari? Berapa statement dari seorang PJ gubernur terkait dengan kasus ini? Pernah tentang PJ ya? Ini persoalan kita. Kita dibiarkan masyarakat ini terombang-ambing. Sudah berkali-kali kasus Rohingya ini masuk kemari dan tidak ada kajian dari lembaga resmi yang berhak mengeluarkan fatwa, umpamanya MPU, bagaimana sikap kita. Kajian yang komprehensif, yang lengkap, yang sempurna, bukan hanya melihat dari sudut pandang bahwa itu tamu wajib diterima. Tamu seperti apa yang wajib diterima? Bagaimana proses penerimaan dan apa yang harus kita fasilitasi? Dan kalau terjadi dampak, siapa yang tanggulangi? Yang komprehensif. Tapi inilah kita, masyarakat yang dibiarkan terombang-ambing. Lebih parah nasib kita dibandingkan orang-orang Rohingya. Kenapa? Saya pernah narasikan bahwa di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk memuliakan anak yatim. Bukan menyantuni anak yatim, memuliakan anak yatim.
Enggak ada dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi untuk menyantuni anak yatim. Yang ada memuliakan anak yatim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak. Untuk menafikan ayat sebelumnya yang menyatakan ada orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan pangkat kekayaan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Sekali-kali tidak demikian. Tapi kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad terkait anak-anak yatim. Qul islahul lahum khairun. Katakanlah islah, memperbaiki keadaan mereka itu adalah sebuah kebaikan. Enggak pernah disebutkan memberi makan, menyantuni. Maka saya katakan di dalam Al-Qur'an 20 kali disebutkan kata yatim, 14 kali dalam bentuk jamak, sekali dalam bentuk tasniyah. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati, dalam surat Al-Kahfi. 9 kali dalam bentuk singular, yatimun. Yas'alunaka 'anil yatama, yatimun. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 24 kali total semuanya antara mufrad, tasniyah dan jamak. Ketika diartikan oleh para ulama tafsir, yatimun man mata abuhu. Yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya. Al-Quran hanya berbicara tentang kata yatim yang meninggal ayah, tidak pernah berbicara tentang piatu yang meninggal ibu. Piatu di dalam bahasa Arab ada 2 pilihan kata, al-aji dengan al-munqati'. Tidak pernah di dalam Al-Quran itu diangkat tema tentang orang yang meninggal ibu. Makanya masyarakat kita hanya peduli anak yatim yang meninggal ayah, yang meninggal ibu tidak diurus. Kalaulah sesederhana itu pemahaman kita tentang yatim hanya karena meninggal ayah, begitu meninggal ibu namanya berubah menjadi aji atau munqati', maka yatim piatu di dalam bahasa Arab disebut dengan lautim, pakai lam, lautimun. Enggak ada satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang yatim piatu. Tidak ada satu hadis yang mengangkat tema yatim piatu. Yang disebut hanya yatim saja. Kalau hanya karena kosakata yatim dengan pemaknaan yang sempit tersebut kita fokus pada anak yatim, tidak mengurus piatu, harusnya yatim piatu juga tidak perlu diurus. Karena di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebut tentang yatim piatu. Maka saya luruskan. Kata para ulama, Allah sebutkan yatim di dalam Al-Quran, itu kondisi yang paling sederhana dari nasib buruk seorang anak yang tidak punya orang tua. Adalah yang tidak punya ayah. Yang lebih buruk daripada tidak punya ayah adalah yang tidak punya ibu. Apabila harus memilih tidak punya ayah dengan tidak punya ibu, kita lebih memilih biarlah ayah saja yang berangkat. Kenapa? Kebutuhan anak kepada ibu lebih tinggi daripada ketergantungan mereka kepada ayah. Setiap hari anak pulang ke rumah yang mereka tanya, ibu. Saya punya anak 4 orang. Entah seminggu sekali mereka tanya saya. Menan jaga dengar, mi, dan ada ibu ya. Kenapa? Karena mereka terikat dengan ibu. Kita pulang ke rumah, bengah dan yang mak, bu bengah. Cauro mak, bu cauro. Malam mak, bu malam. Taih mak, cita dan yang lain. Seminggu sekali tanya ayah, sepekan sekali tanya ayah. Bahkan pengjajan kabeh. Ketergantungan kepada ibu lebih tinggi daripada kepada ayah. Apalagi sekarang uang jajan pun ibu yang tanggulangi. Kenapa? Karena ayahnya pengangguran. Ada ayah yang punya pekerjaan, habis uangnya untuk chip. Ada mejokan. Hanya ibu yang berpikir tentang anak. Makanya di pesantren kami ada lembaga keuangan namanya BWM, Bank Wakaf Mikro. Maka saya walaupun begini, direktur bank macam-macam kan. Direktur Bank Wakaf Mikro. Penyalurannya hanya untuk ibu-ibu, enggak boleh untuk bapak-bapak. Karena ketika kita berikan uang kepada seorang perempuan, mereka berpikir tentang anaknya, tentang makannya, tentang rumahnya. Kalau kita salurkan uang kepada bapak-bapak, yang pertama dipikir rokoknya, chipnya, kopinya. Enggak sampai ke istri, habis gerok. Maka kalau pemerintah ini bijak, mereka akan salurkan bantuan sosial kepada ibu, bukan kepada bapak.
Tapi apa boleh buat? Pemerintah ini enggak bertanya ke saya. Makanya ke depan pilih saya dengan kampanye Ucu Ica. Ya. Untuk ibu-ibu. Karena ibu peduli. Mereka akan bertanggung jawab memikirkan uang ini supaya manfaatnya lebih besar. Nyoba ya tajuk cirukok ini belum. Nyoba paman jurukok untuk si belenuka. Masalah konsumsinya bab lain. Bah mati hidup nanti anak-anak bisa minta sedekah, isteri bisa minta sedekah. Nauzubillah. Sekarang justru ibu-ibu menjadi sumber kasih sayang dan sumber ekonomi. Dulu ayah sumber ekonomi, ibu sumber kasih sayang. Sekarang dua-duanya terpulang ke ibu. Meninggal ibu jauh lebih berat daripada meninggal ayah. Ini persoalan. Maka ayah kalau sudah kawin lagi, dua anak. Tapi mak betat kawin lain, anak tetap berperempuan. Mulai dari dunia manusia sampai dunia binatang. Makanya ada video di media sosial itu menunjukkan ayam jantan dengan betina. Disuguhkan padi di dalam piring, ayam jantan itu hanya mengkonsumsi untuk diri sendiri, sedangkan yang betina ini memberikan untuk anaknya. Hicau dalam pinggannya, gejok gebikan. Itu ibu. Mereka tetap memikirkan anak-anaknya. Ayah, apa ini ada memikirkan? Ketika anak saya mengaji di pesantren di Uletiti, saat saya berangkat ke Sigli dengan istri, selalu istri katakan, bang, tawid pada dayah leh. Saya setiap hari lewat depan dayah mau piyuh undang dua. Tapi istri saya sekali saya ajak ke Sigli, tapi boleh tetap bawa makanan untuk anak-anaknya. Itu tabiat ibu, beda dengan tabiat ayah. Kehilangan ibu lebih berat daripada ayah. Tiba-tiba ada yang lebih berat lagi, meninggal ayah dan ibu, hilang sumber kasih sayang. Harusnya yang bertanggung jawab adalah kerabat dari pihak ayah, maka disebut dengan wali. Sayangnya di Aceh, wali dari pihak ayah ini hampir tidak pernah bertanggung jawab. Yang peduli hanya wali dari pihak ibu. Makanya wali pihak ibu tersebut disebut wali karung. Wali dari pihak ayah disebut wali meketam. Kenapa? Karena tidak pernah terlihat wujud dan kehadirannya kecuali saat ayah meninggal. Menan Abi Humuyah meketam hadirnya, maka disebut wali meketam. Hanya selesai, para bagi harta selesai. Jadi dulu saya gagas, saya usulkan kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal saat itu, Pak Rahmat Raden almarhum, Allahumma ghafir lahu, agar beliau itu mengalokasikan dana dari Baitul Mal, apakah nanti dari sumber infak dari sedekah, untuk memotivasi anggota Dewan DPRA merancang sebuah kanun perlindungan terhadap anak-anak yatim. Dan waktu saya diskusi dengan beliau didampingi oleh Bang Michael Alexander dari BFLF, Blood for Life Foundation. Beliau juga motivasi benar Pak Ustadz, kami ini banyak sekali menanggung anak-anak yang yatim yang datang dari rumahnya ingin minta bantuan kepada kami. Kami tidak sembarangan menerima karena sumber pendanaan kami terbatas. Ya, maka saya ungkitlah persoalan ini. Kemana para wali yang tidak bertanggung jawab? Undang-undang di negeri ini hanya mengatur fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaannya, ancaman untuk orang yang menelantarkan anak apa? Ini anak yang sudah yatim, yang pamannya wali dari pihak ayahnya tidak mau bertanggung jawab, apa ancamannya? Jadi dalam diskusi itu saya gagaslah, kenapa tidak Baitul Mal memfasilitasi DPRA untuk membahas sebuah kanun terkait perlindungan anak yatim. Apabila ada wali kerabat dari pihak ayah, ketika ayah dari anak-anak ini meninggal dunia tidak bertanggung jawab untuk keponakannya, maka wali ini berhak untuk dipidana. Ada ancaman-ancaman tertentu. Orang yang mengabaikan anak yatim. Ketika sedang dalam diskusi dan pembahasan, Allah Ta'ala berkehendak lain, beliau berpulang ke rahmatullah. Meninggal dunia di bulan Ramadan yang lalu. Pak Rahmat Raden, Allahumma ghafir lahu. Pertanyaannya, MPU boleh? Kenapa tidak ada usulan inisiatif dari MPU melihat kondisi seperti ini? MPU hanya tata ugat, nya lembaga steril, maksum, bebas dari dosa. Berat tata ugat, itu nak dia rata tago. Yang baik tepeh je gure. Syariat anak pun peh-peh awaknya. Ini nauzubillah. Meninggal ayah dan ibu, yatim piatu itu sangat berat. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah sangat berat? Kita lupa. Ada yang jauh lebih parah nasibnya dibandingkan yatim piatu. Yatim piatu, tetangga, warga peduli. Siapa yang lebih sedih daripada yatim piatu?
anak-anak yang ayah dan ibunya masih hidup tapi tidak terasa. Anak-anak dari keluarga yang broken home. Mereka masih punya ayah, mereka masih punya ibu, tetapi tidak bermanfaat dan tidak berfungsi sebagai ayah dan ibu. Sudahlah di rumah tidak ada yang melimpahkan kasih sayang, di luar pun orang tidak peduli. Kenapa? Karena yang orang tahu dia masih punya ayah, punya ibu, bukan yatim piatu. Maka na'udzubillah, ketika ada acara santunan anak yatim, terlepas saya juga mengkritisi praktek ini, seharusnya sekali-kali yatim piatu yang kita undang adalah jenis yang keempat ini, yang masih hidup ayah dan ibunya. Nyantain tat cik bajaro ya haji tajuk Pak, nyona undangan santunan anak yatim di Masjid Al-Hidayah Prada. Anak yatim yang mana? Anak bapak. Loh, kok anak saya yatim? Ayahnya masih hidup sebesar gajah, ibunya setinggi jerapah. Wah. Ada anak legetan. Supaya orang tuanya sadar bahwa anaknya sudah yatim ketika orang tuanya masih hidup. Ini untuk shock terapi. Mereka anak-anak yang tidak pernah mendapatkan sentuhan, belayan dan kasih sayang. Ketika mereka punya masalah dalam hidupnya, tidak ada bahu tempat bersandar. Ketika mereka menangis sedih, tidak ada yang peduli dan mengusap air matanya. Maka mereka cari perhatian warga dengan menunjukkan kenakalannya. Ipegerup Honda karo, ipegak karu. Mereka bukan nakal, mereka mencari perhatian. Tetapi perhatian yang mereka dapatkan adalah perhatian yang negatif. Mereka dianggap mengusik ketenangan warga. Padahal mereka sengaja mengusik warga yang tenang agar peduli dan tahu ada yang membutuhkan kasih sayang. Tapi tidak ada yang peduli. Maka ada banyak kondisi-kondisi ini yang parah. Jadi seburuk-buruk nasib orang-orang Rohingya, mereka menjadi perhatian internasional. Pertanyaannya, Aceh ini siapa yang perhatikan? Iya roh hanya perhati, mak roh hanya perhati, dunia internasional pun tidak perhatikan. Pada bantu Aceh peng lebih, nyandum lebih, per triliun ni pulang Jawa. Tidak ada yang peduli. Maka tidak ada kajian yang komprehensif bagaimana sikap kita sebagai warga menghadapi isu-isu yang seperti ini, dan kita dibiarkan di dalam narasi yang liar, saling menyerang, saling bertengkar. Habis waktu kita tersita untuk sesuatu yang tidak perlu. Makanya saya setiap kali mengkritisi kondisi sosial begini, saya unggah di media sosial, saya tidak mau respon lagi, bahim pakai dan kita hanya ingin tunjukkan bahwa ada arahan-arahan yang bisa menjadi pertimbangan umum sebelum ada kesimpulan lain yang lebih perlu untuk diambil. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini kondisi negeri kita. Maka andai kata Rasulullah masih hidup saat sekarang, melihat betapa kita ini sudah tidak ada yang menghiraukan, padahal beliau setiap nafasnya yang beliau ingat adalah umat, sampai nafas yang terakhir yang beliau ucapkan adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Konon nanti di akhirat begitu beliau bangkit dari kuburnya, pertanyaan pertama beliau kepada Jibril, ayyu yaumin hadza ya Jibril, hari apa hari ini wahai Jibril? Dan ketika tahu bahwa jawabannya itu adalah hari kiamat, pertanyaan berikutnya yang keluar adalah idzan aina tarakta ummati, di mana engkau tinggalkan umatku? Umat dulu yang beliau pertimbangkan, bukan Khadijah, bukan Aisyah, bukan Fatimah, tapi umat dulu yang beliau tanyakan. Maka beliau berikan motivasi kepada para pemimpin bahwa ibadah terbesar umat ini adalah ibadah pemimpin. Ketika Allah sediakan 7 teratak di akhirat untuk menyambut tamu-tamu khusus, teratak yang pertama nomor 1 untuk pemimpin, imamun adilun, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari akhirat Allah berikan naungan ketika tidak ada satu naungan sama sekali. Siapa mereka? Yang pertama, bukan orang alim yang ajarkan ilmu, bukan orang kaya yang dermawan, bukan anak muda yang rajin ibadah, bukan orang laki-laki yang terikat dengan masjid, bukan orang laki-laki yang bangun tengah malam, bukan orang yang tahajud. Tapi siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka berulang-ulang kita ceritakan, Sayyidina Umar itu ketika menjabat sebagai khalifah tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunat. Silakan baca semua referensi. Enggak pernah Sayyidina Umar hadir salat tarawih, apalagi menjadi imam salat tarawih. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa sebagai pemimpin, tanggung jawab beliau untuk umat lebih besar daripada sekedar salat tarawih. Jangankan tarawih yang durasi waktunya panjang, bahkan sekedar kumandang azan saja beliau keberatan. Kenapa? Karena tahu bahwa memikirkan umat 5 menit lebih penting daripada azan yang 5 menit.
Azan bisa dilakukan oleh orang lain, tapi memikirkan umat itu hanya ada pada pemimpin. Makanya Yasir Arafat, Allahumma ighfir lahu, beliau orang Arab yang wajahnya berbulu, tidak sempat merapikan jenggotnya. Kenapa? Kata beliau, kami ini orang yang memang tumbuh bulunya sangat pesat. Kalau setiap hari saya tampil harus merapikan jenggot, maka minimal setiap hari saya perlu 5 menit untuk merapikan jenggot. 5 menit setiap hari dikali 365 hari dalam setahun. Itu hampir 1200 sekian jam. Bayangkan andai kata waktu tersebut saya pakai untuk memikirkan nasib orang Palestina, pasti negeri ini akan lebih baik lagi. Bayangkan beliau menolak untuk merapikan jenggot karena memikirkan tentang umat. Itunya sibuk dah perapat mitse taja andam sagoyo, pokoknya ibu sago. Makanya saya ketika melihat orang tampil terlalu rapi dan klimis, kecuriga ada kok. Yang menunjukkan LGBT pasti playboy. Kita itu diajarkan tampil sederhana, yang penting rapi, jangan terlalu rapi. Maka saya setiap kali melihat penampilan pula yang tekuk-tekuk rapi rata, yang cah nak boleh enya mentang ya getau-getau. Ada hal-hal lain lebih penting untuk kita pikirkan daripada sekedar merapikan yang agak sedikit narsis tersebut. Yang payah benar orang lain ya foto khusus wate gejak, wate geduk, wate gedoh nauzubillah. Kapan kita sempat berfikir hal-hal begini kalau persoalan umat terlalu banyak untuk kita layani? Maka kita kagum bagaimana pemikiran seorang Yasir Arafat. Dia lebih sibuk memikirkan nasib bangsa Palestina walaupun tidak sampai menikmati hasil perjuangan, tetapi beliau alokasikan waktu. Dan beliau menolak untuk merapikan janggut setiap hari. Maka wajah beliau itu merangkas, rambutnya kemana-mana, janggutnya kemana-mana. Maka kita sekarang dalam kondisi para pemimpin sudah salah arah. Mereka sibuk berfikir yang sunat-sunat sampai lupa tentang hal yang wajib. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ada waktu bagi kita nanti di bulan Februari 2024 untuk mengubah kepemimpinan negeri ini dari orang yang tidak peduli untuk kita berikan peluang kepada orang yang ada kemungkinan untuk peduli. Kekuasaan ada di tangan kita saat itu. Bila tidak, maka penyesalan kita akan berlangsung 5 tahun ke depan. Maka berfikir bijaklah dan jangan apatis. Sampaikan ke kerabat-kerabat kita, lah pun ada fikir yang pemimpin awak nyancit. Tugas kita bekerja, berusaha. Hasil biarlah Allah Ta'ala yang menentukan. Bahwa kita sudah berikhtiar ternyata belum sesuai dengan harapan, setidak-tidaknya Allah Ta'ala tidak akan minta pertanggungjawaban kita di akhirat. Kenapa engkau biarkan suaramu itu dipakai oleh orang lain untuk memilih orang-orang yang tidak patut. Kita ada kewajiban untuk berikhtiar. Maka ketika saya selalu berbicara keras seperti ini, banyak orang buat maluh nak temenak tengku pun nak faedah. Saya jawab, saya tidak berharap faedah yang lebih besar selain minimal nanti di akhirat Allah Ta'ala tidak mempertanyakan kenapa engkau diam ketika melihat kemungkaran merajalela. Maka rusak keadaan PKA, kita bersuara, tapi yang lain diam saja. Pokoknya kita pegah. Kalau semua orang mau berbicara, maka insya Allah kezaliman tersebut tidak akan merajalela. Maka kata Sayyidina Ali, la yartafi'a sautul batil illa idza ghafala ahlul haq. Kemungkaran tidak akan mengemuka, kebatilan tidak akan berkuasa kecuali karena orang-orang yang baik, orang-orang yang benar memilih untuk diam saja. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat berharap bahwa momen-momen seperti ini saat pandangan mata kita diarahkan pada realitas, ada yang jauh di pelupuk mata kita di Palestina, bagaimana keadaan saudara kita, apakah terasa sakit pada kita atau tidak? Karena orang yang beriman itu seperti tubuh yang satu. Sakit di kepala, terasa nyeri sampai ke kaki. Ingok-ngok cemekam sampai buat mata hitam tengut. Kalau masih terasa demikian, kita masih satu tubuh. Tapi apabila cemekam ingok-ngok oleh hana sakit, itu menunjukkan ada yang salah. Kalau bukan sudah diamputasi, berarti sel sarafnya sudah tidak berfungsi. Itu sudah stroke. Orang stroke UBE cemekam ilap-lap, ingok, hana sakit-sakit leh. Karena sudah diamputasi dan sudah terputus hubungan sarafnya. Maka selama kita masih terhubung dengan tubuh yang satu dengan saudara muslim kita di Palestina, pasti kaki yang cemekam ingap-ngop, seenak apapun makanan akan hilang selera makan. Ketika ada beban di pikiran, seenak apapun makanan disajikan, hilang selera makan. Tapi anehnya di Aceh, ada orang-orang yang sedang sakit saudaranya, tapi selera makannya makin meningkat. Makin kena ke jalan, makin bak KFC, makin bak McD, pokoknya galak-galak ke, peng-peng yah ke,
Ini nauzubillah itu orang yang sudah diamputasi, nauzubillah. Dan ada realitas di depan mata kita, pengungsi dari Rohingya. Bagaimana kita harus bersikap dengan bijak, bukan dengan emosi. Kalau dengan emosi, rasanya kita ingin ambil mereka, sedih melihat orang perempuan menangis, anak bayi menangis. Kalau memperturutkan emosi, kita akan datang ke sana, kita bawa pulang ke rumah kita sendiri. Pertanyaannya, setelah 3 hari hodabah, oh nejuk rumah dan tabuh tengku kalian, nggak bisa selesai demikian. Maka harus ada pertimbangan dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Dan itu sangat kita harapkan arahan dari para pejabat, harus solusi yang konklusif, harus sebuah solusi yang komprehensif, bukan hanya berdasarkan emosi dengan pertimbangan latar belakang tamu wajib diterima. Tamu seperti apa yang wajib diterima dan bagaimana proses penerimaannya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu sudah berkumandang azan Isya dan malam ini saya melanjutkan perjalanan ke Montasik, ada acara provokasi goyang-goyang mimbar, ceramah Maulid. Dan malam ini sekaligus saya sampaikan informasi kami di pesantren Babul Maghfirah Cut Keeng nanti di hari Senin akan datang tanggal 27 bulan November mengadakan kenduri Maulid. Dan kenduri ini sudah 3 tahun tidak kami selenggarakan, 2000 Covid, 2001 Covid, 2022 sudah aman dari Covid, kami juga tidak laksanakan. Saya khawatir kalau tahun ini tidak dilaksanakan, maka saya sah dicap sebagai Wahabi. Maka saya selenggarakan tahun ini agar tidak resmi jadi Wahabi. Kami selang 2 tahun sekali agar tidak terlalu kontra sebagai Aswaja, supaya tetap identik dengan Aswabi, setengah Aswaja dan setengah Wahabi. Maka bagi jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang berkelapangan waktu, luang waktu, di hari Senin akan datang, Senin merumpoknya, silakan melangkah ke Cut Keeng, kita bersilaturahmi. Makan belum tentu dapat, tapi silaturahmi udah pasti. Awal ini jah merumpok makanan, nantilah menurutnya tu mah. Kadang tinggal pinggan tu, terarah pinggan tu yo. Mohon keringanan langkah untuk kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita dilapangkan oleh Allah Ta'ala, karena dengan silaturahmi Allah mudahkan rezeki dan Allah panjangkan umur. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon pamit karena akan bergerak menuju ke Montasik. Mungkin sekitar setengah jam sudah sampai sana, karena kalau telat lagi saya ngcik kenduri gak pernah baju. Demikian, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.